Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Dialah Allah yang wahid ahad, Allah yang maha satu, Allah yang maha esa, Allah yang maha tunggal, Allah yang menyatukan hati-hati kita, Allah yang memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada talinya dan melarang kita dari bercerai-berai. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang tak henti-hentinya mengingatkan kepada umatnya bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Beliau yang secara tegas memerintahkan di dalam salah satu sabdanya, wa kunu ibadallahi ikhwanah, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jamaah maghrib yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita hadir berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka acara halal bihalal, satu tradisi baik, tradisi khas umat Islam yang ada di Indonesia. Saya katakan tradisi umat Islam yang ada di Indonesia karena di negara-negara Arab ya, acara halal bihalal itu justru tidak dikenal. Bahkan istilah halal bihalal meskipun diserap dari kosakata bahasa Arab, yaitu dari kata halal, halal bihalal, tapi istilah ini sendiri termasuk istilah yang ghairu fasihah, istilah yang tidak baku, sehingga boleh jadi orang Arab sendiri pun tidak tahu persis apa yang dimaksud dengan halal bihalal ini. Tapi tentu itu bukanlah satu masalah. Ada adagium ya, yang dipopulerkan oleh para ulama kita dengan redaksi yang beragam, tapi substansinya sama. Ada ulama misalnya yang berkata, al-ibratu bil jauhar la bil mazhar. Yang menjadi standar, yang menjadi patokan itu adalah jauhar, substansinya, bukan mazharnya, bukan tampilannya, bukan kesingnya, bukan istilah yang digunakan. Ada juga yang menggunakan bahasa al-ibratu bil musamma la bil ismi. Yang jadi standar itu adalah al-musamma, yang diberi nama, bukan namanya. Atau ada juga ulama yang membahasakan al-ibratu bil maqasidi wal ma'ani la bil alfazi wal mabani. Yang menjadi standar adalah tujuannya, adalah maknanya,
bukan lafal yang digunakan, bukan istilah yang digunakan. Nah, sehingga sekalipun istilah halal bihalal adalah bahasa yang ghairu fasihah, tapi tentu substansinya adalah ajaran agama. Karena tiada lain substansi dari halal bihalal itu kecuali perintah untuk senantiasa i'tisam billah, untuk senantiasa berpegang teguh kepada talinya Allah, untuk senantiasa menjaga hubungan silaturahim. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya termasuk istilah silaturahim. Ya, di sana tertulis apa Pak? Silaturahmi atau silaturahim? Atau silaturahmi di bahasa Indonesia. Ya, kalau bahasa Indonesia ya disebut silaturahmi. Bisa kita baca di KBBI. Kalau kosakata bahasa Indonesia ya rujukannya di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ tertulis silaturahmi. Tapi kalau dalam bahasa Arab silaturahim, ya, terdiri dari dua kata, sila dan rahim. Sila artinya hubungan, rahim artinya kandungan. Jadi silaturahim adalah hubungan kandungan, menjaga hubungan baik dengan orang yang punya hubungan kandungan dengan kita, hubungan keluarga. Ada tiga istilah yang mirip sekali maknanya. Ya, yang pertama al-ahlu, keluarga. Yang kedua zu qaraba, kerabat. Dan yang ketiga zu rahim, yang punya hubungan rahim dengan kita. Ya, sebagian ulama berpendapat ya sama saja, cuma beda penggunaan istilahnya. Ada yang membedakan. Kalau al-ahlu, keluarga itu adalah orang yang disatukan dalam satu rumah. Misalnya seorang laki-laki, keluarganya siapa? Ya istrinya, anak-anaknya, dan yang terhimpun bersamanya dalam satu rumah. Sekalipun kemudian istilah al-ahlu, keluarga ini menjadi meluas maknanya. Ya. Kalau zu qaraba, kerabat, yaitu yang punya hubungan kekerabatan dengan kita, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Nah, kalau zu rahim, yang punya hubungan keluarga dari pihak ibu, karena ini berkaitan dengan rahim, berkaitan dengan kandungan. Meskipun sekali lagi sebagian ulama kita berpendapat yang sama saja. Yang dimaksud di sini adalah mereka yang punya hubungan keluarga dengan kita. Nah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia, silaturahmi yang dimaksud adalah persaudaraan dan persahabatan. Nah, sehingga biar tidak ada hubungan keluarga. Ya, biasa Pak, ada acara alumni dari satu sekolah. Nah, diadakan acara, disebut acara silaturahmi. Padahal tidak ada hubungan keluarganya, cuma satu alumni saja. Ada di RW, di RT misalnya, diadakan acara halal bihalal. Disebut juga dengan silaturahmi, tidak ada masalah. Ya, sekali lagi intinya adalah pada substansinya, pada maksud yang ingin diraih. Nah, jamaah yang dimuliakan SWT, kembali kepada halal bihalal. Kalau kita dekati secara bahasa, kata halal punya beberapa makna. Di antaranya adalah melepaskan yang terikat. Nah, kemudian halal juga maknanya adalah menguraikan yang kusut. Ya, halal juga secara bahasa maknanya adalah menjernihkan yang keruh. Itu di antara makna halal secara bahasa. Nah, kalau dalam bahasa hukum, halal adalah lawan dari kata haram. Sering kita jumpai di Al-Quran, kata halal dilawankan dengan kata haram. Haza halalun wa haza haram. Allah SWT juga berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Nah, kalau dalam konteks halal bihalal, ada satu hadis yang bisa dijadikan sebagai referensi, sebagai rujukan untuk membincang tentang halal bihalal ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan redaksi yang mirip, ya, meskipun ada sedikit perbedaannya. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kanat indahu mazlama li akhihi." Di riwayat yang lain disebut man kanat lahu mazlamatun li akhihi. Barang siapa yang pada dirinya ada kezaliman terhadap saudaranya.
Siapa di antara kalian yang pernah menzalimi saudaranya, min irdihi au syai'in, baik kezaliman yang berkaitan dengan kehormatan dirinya, misalnya kita memfitnah, menjelek-jelekan saudara kita, au syai'in, atau dengan sesuatu yang lebih umum daripada itu, misalnya yang berkaitan dengan harta benda. Jadi siapa saja yang pernah menganiaya, menzalimi saudaranya, baik itu yang berkaitan dengan kehormatan dirinya atau yang berkaitan dengan harta bendanya, nah, Nabi perintahkan, fal yatahallalhu minhu, hendaklah ia meminta kehalalan darinya. Ini perintahnya Nabi. Jadi minta kepada saudaramu yang telah kamu zalimi itu, minta kehalalan. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datang nanti suatu hari di mana dinar dan dirham, uang emas dan uang perak lagi tidak berlaku. Maksudnya tentu setelah hari kebangkitan. Kalau di dunia Pak, kita menganiaya saudara kita dalam bentuk harta benda, kita masih bisa bayar. Tidak bisa bayar dengan dinar, dengan dirham, ya, dengan uang. Tapi di hari kemudian, kezaliman yang tidak selesai di dunia tidak bisa lagi diselesaikan dengan uang emas dan uang perak. In kana lahu amalun salihun, jika orang itu punya amal soleh, ukhiza minhu biqadri mazlamatihi, maka akan diambil darinya amal salehnya sesuai dengan ukuran kezalimannya terhadap saudaranya. Tentu yang paling tahu kuantitas dan kualitasnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tidak tahu seperti apa amal yang akan diambil dari diri kita sebagai balasan atas kezaliman yang telah dilakukan kepada orang lain. Nah, masalahnya kalau kita tidak punya kebaikan lagi, wa illam yakun lahu hasanat, kalau dia tidak punya kebaikan-kebaikan, ukhiza min sayyiati sahibihi, maka diambil keburukan saudaranya, fahumila alaihi, lalu kemudian ditanggungkan, dibebankan atas dirinya. Nah, dari hadis tadi ada satu kata, fal yatahallalhu, minta kehalalan darinya. Jadi, kalau saya misalnya menzalimi seseorang, saya minta halalkan. Kalau dia menzalimi saya, dia minta halalkan. Maka dari situlah bisa kita katakan halal di halal, saling menghalalkan satu dengan yang lainnya. Karena intinya sekali lagi adalah menjaga hubungan baik, bukan saja dengan keluarga, tapi juga dengan saudara sesama muslim. Nah, kalau kaitannya dengan keluarga, itulah yang disebut dengan silaturahim. Ada 3 istilah berkaitan dengan silaturahim ini. Yang pertama, qati'ur rahim. Qati'ur rahim artinya yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Secara tegas Nabi sampaikan di dalam hadis, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Itu istilah pertama, qati'ur rahim. Yang kedua, mukafi, dan yang ketiga, wasilur rahim. Nabi sebutkan di dalam satu hadis, Nabi bersabda, laisal wasilu bil mukafi, belum dianggap menyambungkan tali silaturahim kalau hanya sekedar mukafi, sekedar membalas. Misalnya Pak, ada seseorang yang rutin mengunjungi bapak, mengunjungi ibu, lalu bapak balas kunjungannya, itu belum menyambungkan namanya, baru membalas, namanya mukafi. Ada yang memberi kita hadiah, kita juga kasih hadiah, itu belum wasil, tapi namanya mukafi, membalas. Lalu apa yang dimaksud dengan wasil itu? Ya, walakinnal wasilah, tapi yang dimaksud dengan menyambung itu, man iza quti'at rahimuhu wasalahu, yaitu seseorang yang apabila diputus hubungan kekeluargaannya, dia berusaha menyambungnya. Jadi yang disebut menyambungkan tali silaturahim, kalau putus kita berusaha untuk menyambung kembali, kalau renggang kita berusaha untuk mempererat kembali. Dan ini yang besar sekali keutamaannya. Di dalam hadis misalnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, man sarrahu
Di riwayat yang lain disebut man ahabba ayyub satalahu fi rizki wa yunsalahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa di antara kalian yang merasa senang, yang bergembira, yang menginginkan untuk dilapangkan rezekinya, dan saya yakin kita semua mau lapang rezekinya, tidak ada yang mau sempit rezekinya. Nah, siapa di antara kalian yang ingin dipanjangkan umurnya, caranya bagaimana? Falyasil rahimah, sambungkanlah tali silaturahim. Jadi orang yang baik hubungan silaturahimnya insya Allah satu, dicintai oleh Allah SWT. Yang kedua, akan dilapangkan rezekinya. Yang ketiga, dipanjangkan umurnya. Dan yang keempat, akan diberi kemudahan ketika menghadapi sakaratul maut kelak. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, segala macam perbuatan yang bisa merusak hubungan silaturahim, termasuk yang bisa merusak hubungan persaudaraan kita di antara sesama muslim ini, bahkan di antara sesama manusia, agama pasti melarang. Dan sebaliknya, semua amalan yang bisa memperkuat hubungan kekeluargaan, hubungan persaudaraan, hubungan persahabatan, maka agama akan memerintahkannya. Ya, saya mulai dengan yang dilarang dulu, karena ini yang bisa merusak hubungan silaturahim kita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan juga oleh ulama-ulama hadis yang lain, dari sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yahzuluhu wa la yakzibuhu wa la yahkiruhu at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi salasa marrat bihasbi imri'in muslim minasyarri ayyahkira ahahu. Al muslimu haramun alal muslimi damuhu wa irduhu wa maluhu. Yang artinya, la tahasadu, janganlah kalian saling iri hati, wala tanajasu, janganlah kalian saling menipu, wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah sebagian kalian membeli apa yang sudah dibeli oleh saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Maka janganlah menzaliminya, jangan membiarkan ketika dia dizalimi, jangan mendustainya, jangan menghinanya. Lalu kata Nabi, takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Dan sudah cukuplah seorang muslim itu dianggap melakukan kejahatan apabila dia menghina saudaranya sendiri. Seorang muslim haram bagi muslim yang lain untuk mengganggu kehormatannya, kemudian harta bendanya dan dirinya. Jadi dalam hadis tadi Rasulullah SAW merinci beberapa perbuatan yang bisa dan berpotensi merusak hubungan kekeluargaan dan hubungan persaudaraan kita. Di antaranya iri hati. Apa itu iri hati? Rasa tidak senang melihat nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Biasanya kalau di hati sudah ada rasa tidak senang, jika saudara kita mendapatkan nikmat, maka akan diikuti dengan tindakan bagaimana supaya nikmat itu hilang darinya, dan kalau bisa berpindah kepada dirinya. Nah, orang yang iri hati sesungguhnya adalah orang yang buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian?
Mohon maaf, misalnya saya iri kepada seseorang karena Allah memberikan jabatan kepadanya, itu artinya saya telah buruk sangka kepada Allah. Berarti saya telah menduga Allah salah memberi jabatan kepada orang itu. Kalau saya iri kepada seseorang karena hartanya, berarti saya telah buruk sangka kepada Allah. Sama saja saya telah menuduh Allah salah memberikan harta kepadanya. Kalau saya iri kepada seseorang karena dia lebih populer, lebih terkenal, itu artinya saya telah menuduh Allah salah memberikan nikmat itu kepada seseorang. Maka iri hati ini sangat berbahaya. Nabi SAW mengingatkan, iyyakum wal hasad, jauhi iri hati. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena iri hati itu akan memakan, menghabiskan semua kebaikanmu. Kama ya'kulun naru al-hatab, sebagaimana api yang menghanguskan kayu bakar. Nah, jadi bersihkan hati kita, ya, bersihkan hati kita dari sifat iri. Dan judulnya kan sucikan hati. Ya, memang hati ini awalnya, Pak, yang bisa merusak hubungan kekeluargaan dan hubungan persaudaraan itu. Bersihkan sifat-sifat tercela dari hati. Di antaranya tadi sifat iri. Kemudian yang berikutnya, jangan saling menipu. Ya, jangan menipu saudara kita. Yang berikutnya Nabi sebut dalam hadis tadi, jangan saling membenci. Karena justru yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita adalah saling mencintai di antara sesama. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi yang seyogianya ada di dalam hati kita itu rasa cinta kepada sesama, bukan malah perasaan benci. Kalau kita melihat perbedaan, jangan kita membenci orang karena perbedaannya. Lihat persamaannya. Ya, sejatinya perbedaan itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah sikap sukar menerima perbedaan. Perbedaan sejatinya sudah ada sejak di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan barang baru, Pak. Saya pernah ceritakan satu kisah. Bagaimana ketika ada dua orang sahabat yang mengadakan perjalanan. Lalu kemudian masuk waktu salat. Akhirnya keduanya mencari air dengan maksud untuk wudhu karena mau salat. Sudah cari air ke sana kemari tidak ketemu. Akhirnya keduanya sepakat, kita tayamum saja. Setelah tayamum, kemudian salat. Selesai salat, lanjutkan perjalanan. Tiba-tiba menemukan air. Dan masih waktu salat tersebut. Nah, kedua sahabat ini beda pendapat. Dalam hal apakah salat diulangi atau tidak diulangi. Yang satu mengatakan salat mesti diulang. Yang kedua mengatakan salat tidak usah diulangi. Keduanya diskusi. Loh, apa alasanmu? Sehingga mengatakan salat mesti diulangi. Oh, alasan saya begini. Tadi itu kita salat dengan tayamum. Karena tidak ada air. Nah, sekarang sudah ada air dan masih waktu salat tersebut. Berarti salatnya mesti diulang. Logis, Pak, alasannya. Nah, setelah itu gantian dia bertanya. Kalau kamu apa alasannya? Sehingga mengatakan salat tidak usah diulangi. Dia kemudian balik bertanya. Salat yang sudah kita kerjakan tadi, itu sudah sah atau belum? Kata temannya sudah sah. Kalau sudah sah, kenapa diulang? Yang diulang itu yang tidak sah. Ah, logis juga, Pak, alasannya. Akhirnya keduanya sepakat, begini saja. Nanti kita pulang ke Madinah, kita tanya sama Rasul, mana yang benar. Disampaikanlah kisah itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa tanggapannya Rasulullah SAW terhadap sahabat yang tidak mengulangi salatnya? Ini yang tidak mengulangi salatnya. Nah, Nabi puji dan Nabi katakan, laqad asabtas sunnah. Apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan sunnah. Kalau sesuai sunnah ini benar atau salah? Sesuai sunnah. Benar, Pak, sesuai sunnah. Lalu bagaimana yang mengulangi salatnya? Kalau pola pikir sebagian orang dibawa ke sana, mungkin akan mengatakan, oh, kalau begitu yang mengulangi salatnya tidak sesuai sunnah. Kalau tidak sesuai sunnah berarti namanya bid'ah. Mungkin ada yang berpikiran begitu, Pak. Tapi Nabi tidak seperti itu. Apa yang Nabi sampaikan? Terhadap sahabat yang mengulangi salatnya, Rasulullah SAW kemudian berkata, lakal ajru marratain. Anda yang mengulangi salat dapat pahala 2 kali lipat.
Nah, kalau dapat pahala, apalagi sampai 2 kali lipat, benar atau salah? Ya benar juga, jadi tidak ada yang Nabi salahkan. Yang tidak mengulangi salat, Nabi katakan sesuai sunnah. Yang mengulangi salat, Nabi katakan, kamu dapat pahala 2 kali lipat. Mestinya seperti itu kita ini umat Islam. Menyikapi perbedaan pendapat. Selama itu masih dalam ranah khilafiyah. Masih wilayah furu'. Nah, contoh yang sederhana. Kalau misalnya ada ya yang salat subuh, tidak kunut. Ada yang kunut. Ya mudah-mudahan yang tidak kunut sesuai sunnah. Mudah-mudahan. Lalu bagaimana yang kunut? Jangan katakan bid'ah. Mudah-mudahan yang kunut dapat pahala 2 kali lipat. Karena dia menambah Pak ini doanya. Ya, angkat tangan lagi berdoa kepada mudah-mudahan pahalanya lebih banyak lagi. Nah, ada imam ketika dia memimpin salat, basmalahnya pelan saja tidak keras. Ada yang basmalahnya keras. Ya mudah-mudahan yang basmalahnya pelan sesuai sunnah. Mudah-mudahan. Lalu bagaimana yang keras basmalahnya? Mudah-mudahan pahalanya lebih banyak lagi. Lebih banyak energi yang dikeluarkan. Ya, kalau kita menghadapi perbedaan, jangan selalu mudah kita menyalahkan. Karena kalau sering kita menyalahkan, yang muncul itu adalah kebencian terhadap sesama. Tumbuhkan kecintaan di dalam hati kita. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Yang berikutnya, Nabi ingatkan dalam hadis tadi, jangan kalian saling membelakangi. Ya, jangan saling membelakangi. Di dalam hadis yang lain Nabi ingatkan, la yahillu li muslim ayyahjura akhahu fawqa salasin. Tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya sendiri lebih daripada 3 hari. Ya, kalau kita bertengkar jangan terlalu lama, maksimal 3 hari. Ya, malah kalau suami istri, kalau bisa usahakan tidak melewati 1 waktu salat. Ya, jadi kalau bertengkar habis maghrib, sudah selesai sebelum masuk waktu isya. Nah, makanya kalau mau agak lama bertengkarnya habis isya saja, supaya agak panjang sampai masuk subuh. Ada? Kalau habis maghrib tanggung sekali, ini sudah mau isya ini. Ada? Sudah mau isya. Nah, jadi usahakan selesai sebelum masuk waktu salat. Karena kalau kita salat, selesai salat kita ucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya kita bertekad bahwa semua yang kita ucapkan, yang kita lakukan, mestilah yang mendatangkan keselamatan, kedamaian, kesejukan. Jangan ada pertengkaran, apalagi di dalam rumah. Nah, Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Yang berikutnya, tidak boleh menzalimi orang lain. Baik kezaliman berkaitan dengan harta benda, ataupun kezaliman yang berkaitan dengan kehormatan orang. Jangan kita memfitnah. Kalau dosa itu berkaitan dengan sesama manusia, lebih susah tobatnya dibandingkan dosa yang berkaitan dengan haknya Allah. Kalau berkaitan dengan hak Allah, syaratnya cuma 3. Hentikan dosa itu, sesali di dalam hati, bertekad tidak mengulangi, selesai urusan. Tapi kalau berkaitan dengan sesama manusia, tambah 1 syaratnya. Kita mesti berlepas diri. Caranya bagaimana? Kalau harta benda, kembalikan hartanya orang. Nah, kalau kehormatan diri, minta maaf kepada yang bersangkutan. Saya sudah minta maaf Ustaz, tapi dia tidak mau maafkan saya. Datang lagi yang kedua, minta maaf lagi. Saya sudah 2 kali minta maaf, tetap dia tidak mau maafkan saya. Datang lagi yang ketiga. Ya, tapi jangan terlalu berentetan. Pagi-pagi datang minta maaf, tidak dimaafkan, siangnya muncul lagi. Nah, belum dimaafkan. Tidak dimaafkan siang hari, sorenya datang lagi. Berikan jeda waktu. Sampai emosinya agak reda. Kemarahannya berkurang, baru kita coba kembali untuk meminta maaf. Sembari berdoa kepada Allah SWT, karena Allah lah yang menggenggam hati-hati manusia. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang berikutnya, jangan kita merendahkan sesama kita. Ya. Orang yang suka merendahkan orang lain, di dalam hatinya ada sifat iblis, yaitu sifat takabbur. Dalam satu sesi pengajian saya pernah sampaikan, ada 3 induk sifat tercela, kata Nabi di hadis. Ya. Dan Nabi berikan contoh masing-masing. 3 induk sifat tercela itu takabbur. Yang Nabi contohkan iblis. Yang kedua hirs, ambisi yang berlebihan melampaui batas. Nabi contohkan Nabi Adam alaihissalam. Dan yang ketiga hasad, iri hati. Nabi contohkan putranya Nabi Adam alaihissalam. Nah, apa itu takabbur?
Takabur itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi takabur letaknya di hati, bukan pada penampilan fisik. Ada sahabat datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, saya itu suka pakai baju yang bagus-bagus, naik kuda yang bagus-bagus, pakai sepatu yang bagus-bagus. Apakah itu sombong ya Rasulullah?" Kata Nabi, tidak. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Allah itu maha indah dan Allah menyukai keindahan. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan kesombongan? Nabi jelaskan tadi, batarul haq wa ghamtun nas. Tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi kesombongan tidak dilihat pada penampilan zahir kita. Justru Allah senang kalau nikmatnya terlihat. Innallaha yuhibbu ayyara asara nikmatihi fi abdi. Allah itu senang kalau bekas pemberiannya terlihat pada hamba-hambanya. Maka yang dilarang di dalam agama bukan hanya pura-pura kaya, tapi dilarang juga pura-pura miskin. Kita dikasih nikmat oleh Allah, jangan disembunyikan nikmat itu. Biarlah terlihat. Allah senang kalau nikmatnya terlihat. Kalau kita sanggup Pak membeli baju yang bagus-bagus, belilah baju yang bagus-bagus. Jangan karena ingin terkesan rendah hati, penampilan selalu kumuh, selalu lusuh. Bukan itu ciri orang yang tawadu. Bukan dilihat dari fisiknya, tapi dilihat dari hatinya. Ya. Kalau kita bisa punya mobil yang bagus, yang mahal, beli. Kita bisa punya rumah yang mahal, yang besar, silakan Pak. Allah senang kalau nikmatnya itu terlihat. Asal di dalam hati tidak ada sikap meremehkan orang lain. Nah, sekalipun penampilan kita kumuh lusuh, tapi kalau di hati ada perasaan, cuma saya yang rendah hati di sini, yang lain sombong semua. Wah, itu malah sombong namanya. Kesombongan itu di dalam hati. Rendah hati juga tempatnya ada di dalam hati kita. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, itu diantaranya. Nah, sebaliknya, ada beberapa amalan yang terpuji, yang bisa memperkuat hubungan silaturahim kita. Apa saja itu? Ya, diantaranya yang dipesankan oleh Nabi ketika beliau pertama kali tiba di Madinah. Waktu Rasulullah pertama tiba di Madinah, nasihat yang awal-awal beliau sampaikan itu adalah, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkan salam, wa'atimut ta'am, dan berikanlah bantuan makanan, wasilu al-arham, sambungkan tali silaturahim, wasallu bil-lail wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika sebagian besar manusia tertidur, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Nah, yang pertama tadi, sebarkan salam. Salam itu ada formalnya, ada substansinya. Kalau formalnya kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu secara formal. Tapi secara substansi perintah menyebarkan salam, yaitu perintah supaya semua pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, tindakan kita yang menyelamatkan orang lain. Itu namanya menyebarkan salam. Ya. Bagaimana supaya kehadiran kita menyejukkan orang lain, mendamaikan orang lain. Jangan sampai orang merasa senang kalau kita tidak ada. Bagus nih, tidak ada ini ibu, ini bapak, kalau ada ribut lagi. Ya, jangan seperti itu. Nabi sampaikan, seburuk-buruk kedudukan seseorang di hari kemudian adalah orang yang dihindari oleh orang banyak karena takut keburukannya. Ya, kalau orang bersyukur kita tidak ada, kita tidak hadir, paling jelek nanti kedudukan kita di hari kemudian. Nah, sebarkanlah salam, sebarkan salam. Salam itu satu, kalau yang formal, identitas keislaman. Yang kedua, bentuk penghormatan. Dan yang ketiga, salam itu juga sekaligus, ya, selain dia bentuk keislaman, kemudian dia adalah penghormatan, juga salam adalah ciri khas kita ini sebagai umat Islam. Ya, karena itu Nabi memerintahkan supaya kalau ada yang mengucapkan salam, balas dengan cara yang lebih baik. Kalau tidak bisa dengan yang setimpal saja. Pernah suatu waktu Nabi kumpul sama-sama sahabat. Ada yang datang mengucapkan salam. Assalamualaikum.
Nabi jawab, waalaikumsalam warahmatullah. Nabi tambah warahmatullah. Tidak lama ada yang datang. Udah masuk Isya ya? Oh, baik. Saya lanjutkan sedikit. Tapi sebelum ada yang khawatir, saya sampaikan bahwa perintahnya Nabi itu, laula an asyukka ala ummati la amartum ayu akhiru salatal isya. Seandainya tidak menyusahkan umatku, saya akan suruh mereka untuk memperlambat salat isya. Salat isya itu semakin lambat semakin bagus. Ya. Jadi jangan karena baca satu hadis, apa amal yang terbaik? Salat pada waktunya, salat di awal waktu. Maka saya dianggap semua salat itu paling bagus salat waktu, tidak. Kalau salat isya semakin lambat semakin bagus. Nah, kenapa demikian? Karena makruh hukumnya kalau sudah salat isya cerita-cerita lagi. Sunnahnya itu langsung tidur habis salat isya. Kalau kita salat isya jam berapa ini? Nah, jam 7 lewat, jam setengah 8 lah. Tidak bisa langsung tidur, pasti cerita-cerita lagi. Tapi kalau kita salat isya jam 10 malam, apalagi jam 11, oh, begitu selesai salat isya Pak, enak langsung tidur. Ya, nah itu sunnahnya kalau salat isya. Cuma Nabi sampaikan kalau tidak menyusahkan umatku. Nah, Nabi paham pasti ini akan menyusahkan. Itu pun kata ulama, kalau tidak ada yang keberatan. Nah, tapi kalau keberatan Pak, kalau jam 10 kita salat isya, pasti keberatan. Ya saya lewat sedikit saja. Nah, lewat sedikit saja. Ya. Saya lanjut ceritanya tadi. Ada lagi yang kedua datang. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tambah wabarakatuh. Tidak lama kemudian ada satu orang pura-pura keluar, lalu balik lagi, ucapkan salam ke Nabi, karena ingin tahu kira-kira apa ini jawabannya Nabi, karena selalu ada tambahannya. Yang pertama, assalamualaikum, Nabi tambah warahmatullah. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, Nabi tambah wabarakatuh. Nah, terus ucapkan salam ke Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawaban Nabi? Nabi jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada tambahannya. Nah, ini sahabat agak kecewa, datang ke Nabi, ya Rasulullah, kenapa saya tidak ada tambahannya? Tapi mohon maaf, persediaan saya sudah habis. Nah, Nabi candai. Lalu Nabi lanjutkan, tidak usah khawatir, yang saya miliki sama dengan yang kamu miliki, karena itu tidak perlu saya tambah. Jadi Nabi itu juga biasa bercanda, dan bercanda itu tidak dilarang, asal dijaga etikanya. Apa saja itu? Satu, tidak boleh berdusta. Boleh bercanda, tapi jangan berdusta di dalam canda sekalipun. Bahkan termasuk ya, salah satu dosa yang besar kalau kita bercanda hanya karena ingin membuat orang tertawa. Ya. Itu termasuk salah satu dosa. Wailun, wail, neraka wa'illah. Ada ulama yang memahami kecelakaan lah. Ya, untuk siapa? Lilladzi yuhaddisu fayakzib. Bagi orang yang berbicara lalu dia dusta dalam pembicaraannya. Liyadhaka anhu, supaya orang tertawa. Kan biasa Pak, ada orang kumpul-kumpul, kita datang cerita-cerita, bawa cerita yang tidak benar supaya orang tertawa. Apalagi kalau dalam ceramah. Dalam ceramah cerita-cerita dusta yang disampaikan. Hanya supaya mendengar tertawa. Itu Nabi katakan kecelakaan baginya. Dan Nabi ulangi setelahnya itu, wailullahu, wailullahu. Kecelakaan baginya, kecelakaan baginya. Silakan bercanda tapi jangan berdusta. Berdusta itu dibolehkan dalam 3 hal saja. Ini dusta hanya boleh dalam 3 hal. La yahillul kazib illa fisalas. Tidak boleh berdusta kecuali dalam 3 hal. Tapi saya sebutkan satu saja. Apa itu? Ar-rajulu yuhaddisu imra'atahu fayakzib liyardiha. Seorang laki-laki boleh mendustai istrinya. Di kita ini Pak boleh membohongi istri. Ya boleh Pak. Ada hadisnya ini Pak, boleh. Ada? Mohon maaf Ibu ya, saya hanya bacakan ini hadis ini. Seorang suami boleh mendustai istri. Tapi belum selesai Pak, belum selesai. Liyardiha, untuk membuat senang hatinya istri. Contoh-contoh. Istri masak, tidak enak masakannya. Bapak ditanya, bagaimana masakan saya Pak? Enak sih.
Kalau bapak jujur mengatakan tidak enak, besok bapak tidak dimasakkan lagi. Lebih baik berdusta saja. Enak sekali bu. Padahal setengah mati di sini menelan. Yang susah kalau istri kemudian mengatakan, kalau begitu pak, besok saya masakkan yang begini lagi. Wah, gimana cara menjawabnya? Jawab saja pak. Memang enak bu masakannya, tapi lebih enak kalau yang lain lagi besok. Ya, jadi boleh mendustai istri, ya, dengan tujuan membuat senang hatinya, asal tidak mengurangi haknya. Jangan sampai bapak terima gaji dikasih setengah dari yang biasanya. Begitu istri tanya, kok ini cuma setengah pak dari yang biasa? Lalu bapak jawab, anu mak, saya masukkan ke masjid. Kalau bukan ke masjid dimasukkan, dikasih sama yang tinggal di dekat masjid. Wah, ini tidak boleh mengurangi haknya istri. Istri juga bu, boleh mendustai suami dengan tujuan membuat senang hati suami, asal tidak mengurangi haknya. Ibu dibelikan tas, dibelikan baju, ibu tidak suka. Jangan ibu jujur mengatakan, kenapa tas begini yang dibeli pak? Tidak bisa juga dipakai kemana-mana, kembalikan saja ke tokonya. Jangan begitu bu. Lebih berdusta saya. Di mana kita beli tas begini, pak bagusnya? Saya 7 kali kelilingi pasar Butung tidak dapat yang begini. Kalau ibu tidak suka sebetulnya, tidak apa-apa. Yang penting membuat senang hati pasangan hidup. Nah ini dusta yang halal. Tapi kalau bercanda, lalu kita berdusta hanya karena ingin membuat orang tertawa, itu dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus yang berikutnya, yang Nabi perintahkan tadi, berikan bantuan makanan. Ini juga besar sekali keutamaannya. Terakhir, ini paling terakhir. Ya, supaya hubungan kita baik, biasakanlah mendoakan orang lain. Kalau berdoa jangan cuma diri sendiri yang didoakan. Ada sahabat pernah ditegur Nabi gara-gara doanya. Sahabat itu berdoa begini, Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ghairana. Ya Allah sayangi saya, ya Allah sayangi Nabi Muhammad SAW. Sampai di situ doanya masih bagus, tapi lanjutannya itu wala tarham ghairana. Tidak usah sayangi Tuhan selain kami berdua. Jadi dia minta sayangi, saya sayangi Nabi, orang lain tidak usah disayangi. Mungkin khawatir kalau orang banyak juga disayangi sedikit yang dia dapat. Nabi langsung tegur, laqad tahajjarta wasan. Kamu sudah mempersempit yang sangat luas. Biasakanlah mendoakan orang lain, apalagi tanpa sepengetahuannya. Salah satu cara memudahkan meraih keinginan yang kita rasa sulit diwujudkan, mendoakan orang lain yang punya keinginan yang sama. Saya punya teman pak, tapi saya tidak sebut namanya, anggota dewan. Itu sudah berapa periode ini. Sering sekali kalau mau mencalonkan itu telepon, Ustaz, doakan saya ya, supaya saya terpilih. Saya tidak usah saya doakan, saya ajari saja caranya. Bagaimana caranya? Berdoa begini. Ya Allah, mudah-mudahan yang terpilih saingan saya. Kok begitu doanya Ustaz? Ya kan Bapak mau terpilih ya. Banyak juga orang lain yang mau terpilih ya. Itu masalah, bukan masalah, itu solusinya. Minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan yang terpilih saingan saya. Loh, kenapa begitu Ustaz? Kalau Bapak doakan orang lain, malaikat yang doakan Bapak. Ya Allah mudah-mudahan yang dia minta untuk saudaranya, dia yang memperoleh. Doanya malaikat itu lebih cepat sampainya kepada Allah SWT. Kata beliau, ternyata mudah Ustaz. Ya memang mudah, tapi ada syaratnya ini yang agak berat syaratnya. Apa itu syaratnya? Mesti Bapak ikhlas mendoakan orang. Jangan sampai Bapak berdoa, ya Allah mudah-mudahan dia yang terpilih, tapi dalam hati maksudnya sebetulnya Tuhan bukan dia, tapi saya sendiri. Wah, itu tidak ikhlas. Jadi biasakan mendoakan orang lain. Ada doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita dalam Al-Quran. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Tuhan ampuni kami. Ampuni juga saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman. Jangan letakkan di dalam hati kami sedikit pun perasaan iri terhadap sesama orang-orang yang beriman. Tuhan kami sesungguhnya Engkau Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada ceramah atau mungkin pengajian ya, pengajian halal bihalal yang diadakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.